Ini menyangkut masa depan kita nih. Ya, saya meyakini sekali lagi. Ya. Masa depan Indonesia sangat amat tergantung dari pertanian dan perikanan. Yes. Kita ini memang ngobrol soal pertanian gak akan habisnya, tapi ini memang pertanian, perikanan luar biasa akan banyak menyita. Tapi saya lihat sampai hari ini ya belum ada konsentrasi full kebijakan yang strategik, kebijakan strategik. Karena kebijakan strategik itu kan gak hanya mendidik pertanian. Betul. Kalau saya kebijakan strategis 3 kita harus benar-benar dalam kendali. Kendali siapa? Tentu presiden dan tentu kita semua. Kalau mau benahi awalnya nih 3. Kementerian Keuangan. 4 jadi tambah. Kementerian Keuangan, Bappenas. BPS ya kita data harus clear. Terakhir Menpan RB. Karena pada akhirnya semuanya bagus kalau birokrasinya rusak susah. Iya, saya belum tadi ngomong soal birokrasi ya. Jadi 4 ini kan rumit ya Indonesia. Tapi minimal benahi, kuasai, kendalikan full 4 kementerian ini. Karena ke bawahnya itu lebih mudah. Karena semuanya kan ujungnya Bappenas yang ngatur itu. Duitnya di Menq. Yang diatur Bappenas ada duitnya di Menq. Yang lain kementerian tinggal ngikutin. Semua kan udah tripartit sebenarnya. Semua kementerian. Nah kalau Menteri Pertanian ya tidak, memang gak ada habisnya ngomong pertanian, kebijakan. Tapi saya berharap Bung Daniel di Komisi 4 itu punya tawaran-tawaran atau punya semacam strategik. Tapi ya kita ini legislatif ya, tugas mereka. Nanti terlalu banyak bantu anak mereka. Betul. Aduh Pak. Selama anak mereka nggak masalah selama berjalan. Ya. Cuma kan mereka juga tidak jalankan, itu yang problem. Beberapa poin malah ngerusak. Kemunduran lah, menyusah. Contoh petani kita makin lama makin kurang. Ya itu yang saya bilang, apalagi sampai satu titik dia bertani nggak untung, musnah petani. Iya. Siapa yang mau lanjutin petani? Nelayan kita aja sekarang udah berkurang 1 juta nelayan lebih. Nah, kita ngomong perikanan sekarang. Dari 2 juta lebih. Kurang berapa? 1 juta. Iya. Tahun 2018 itu kita masih 2,6 sampai 7 juta nelayan. Sekarang tinggal 1,4 juta. Kemana mereka sekarang? Alih profesi karena mereka apa? diberangus oleh kebijakan. Ini alih profesi apa? Nah kita nggak paham. Apakah dia menjadi PHK atau serabutan? Dari 2,5 juta. 2,6 hampir 7. 2,7 juta lah ya. 2,7 juta nelayan tinggal 1,4. Loh. Gara-gara kebijakan. Hanya dari 2018 saja sampai 2020 hanya 3 tahun, 2 tahun. Masya Allah. Itu gimana anak-anaknya kalau kali itu kali 2 kali 3 lah istri anak itu. Belum turunannya loh. Iya. Para ibu-ibu yang pendukung. Kesalahan kebijakan menjadikan kesengsaraan rakyat itu. Dosanya berlimpah itu. Nah, terus Bung Daniel gimana waktu itu? Apa yang menjadi, kalau kita ngomong nelayan yang tergerus ini ya, apa kebijakan apa itu salah satunya? Ya tentu larangan-larangan. Ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Zaman Bu Susi itu ya? Termasuk nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya gimana nelayannya musnah lah kalau semuanya dilarang. Karena yang perlu bukannya pelarangan, pengaturan. Kalau larang mah ya anak SD kita gak bisa. Ya dulu Bu Susi itu kan lebih banyak menembak menenggelamkan kapal, kebijakan rame kayak gitu ya. Itu sekarang impactnya sekarang ya kelihatan ya. Jangan nelayan makin miskin ke sini. Ya sekarang kita ngomong perikanan nih Bung Daniel. Satu sisi laut kita ini Masya Allah itu luar biasa, memberikan hamparan kekayaan alam laut itu. Bung Daniel apa melihat satu poin yang krusial di isu pertanian? Perikanan. Perikanan, mohon maaf, dari isu perikanan. Bahasa saya yang gampang dan itu sangat diamini oleh semua nelayan. Kalau pemerintah tidak bisa membantu nelayan, minimal jangan mempersulit mereka. Itu pun udah cukup buat mereka. Tapi bertahun
bertahun-tahun dari menteri ke menteri, posisinya malah mempersulit, yang buat mereka mati. Industri Bitung hancur, padahal ngebangun industri Bitung itu berapa tahun? Sudah baik, berkembang, ekspor segala macam, hancur. Karena kebijakan yang Bayangin betapa strategisnya posisi kementerian. Dia bisa menjadi malaikat, tapi dia juga bisa menjadi penghancur. Masya Allah. Hanya dengan tanda tangannya. Iya. Berapa juta orang juga kerja kehilangan pekerjaan nelayan ya. Kita nggak pernah mikirin soal itu loh kadang-kadang. Ya. Dan industri turunannya dan sebagainya ya. Oke, kalau perikat dan KKP ya, kemaritiman ya, bukan hanya nelayan saja tuh Bung Daniel. Potensi kekayaan alam laut kita itu bagaimana sih menurut posisi Bung Daniel di Komisi 4? Sangat besar, karena letak posisi Indonesia adalah arus di mana ikan itu lewat kok. Gitu. Jadi ya sumber. Tapi kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, ikan itu nggak punya rumah. Ini nggak punya KTP ikan itu, nggak punya paspor, nggak punya warga negara. Jadi kalau dia lewat dijamin ya dia pindah terus ke negara lain. Kalau nggak ditangkap, itu sangat besar sekali. Jadi Indonesia bisa maju kaya ya salah satu dari perikanan kalau dikelola dengan baik. Potensinya itu mempunyai kontribusi yang signifikan buat pendapatan negara ya. Sangat. Kalau dikelola betul ya. Sangat. Isu penangkapan ikan terukur menurut Anda? Ya kalau dari judul kan bagus ya. Ya bagus, yang judulnya bagus untuk pendapatan negara. Artinya kan sepintas lalu terukur, artinya semangatnya ada keseimbangan antara tiga hal. Kesejahteraan nelayan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Itu kan terukur. Nah, bener gak? Kebijakan ini semakin meningkatkan kesejahteraan nelayan atau semakin memiskinkan dan menghancurkan, memusnahkan nelayan? Itu satu. Kedua, kebijakan ini kita lihat punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi atau enggak. Tapi ketiga, kebijakan ini justru semakin menghancurkan lingkungan atau semakin memajukan. Nah, yang paling utama yang nomor satu. Gitu. Harus ada ukuran konkret bahwa kebijakan ini jangan mengulang kesalahan yang lain, kesalahan yang sebelumnya, semakin memusnahkan nelayan kita. Jadi untuk mensejahterakan nelayan, kalau diberikan kesempatan untuk menggerakkan, apa langkah pertama dari Bung Daniel melihat problem perikanan kelautan maupun yang terkait dengan kemaritiman? Ya pertama yang gampangnya beri kemudahan, pembinaan, kemudahan perizinan. Karena dari semua profesi nih menurut saya nih ya, paling kesian perikanan karena izinnya paling banyak di dunia. Kalau yang lain kan paling izin ini bisa sampai belasan, hampir 20-an. Izin apa? Jadi macam-macam, dalemin aja sendiri. Kalau saya tahu kalau di perikanan itu paling siup, sipi, sikpi. Banyak. Ukur ini macam-macam. Nah, itu kan di Hubla. Ukur kapal di Hubla, di Kemenhub. Dulu di ini bagian dari perikanan. Ukur kapal segala macam terlalu banyak. Jadi simpelkan saja. Ya. Yang penting buat saya bisa memastikan utamanya dua hal. Pajak nomor satu. Ya, pendapatan negara ya. Ya. Sama keselamatan. Keselamatan ABK. Artinya kan kapal itu layak, nggak rusak. Itu aja utama. Yang lain jangan dipersulit. Tapi kalau kita ngomong dulu Bu Susi itu kan suka nenggelamin kapal asing tuh. Ya kan, itu sama aja kan kayak buang kapal-kapal mobil-mobil yang built in Jepang, Korea, suruh pulang semua. Wah itu tapi kan akibatnya sekarang kan nggak karuan, kacau itu Bung Daniel. Anda termasuk setuju nggak kalau kapal-kapal asing masuk ke kita dan kemudian ikut aturan ketat Republik? Kapal asing buatan asing atau benar-benar kapal milik asing nih? Bukan, kita kan nggak punya industri perkapalan yang bagus, kan bukan kepemilikan kan, maksudnya buatannya kan? Iya buatan. Iya, gimana mau melarang? Harus realistis loh. Nggak fair dong.
Kalau kapal perikanan dilarang, Mm-mm. berarti yang lain kan juga harusnya dilarang. Mm-mm. Jangan hanya nelayan Mm. yang dilarang. Mm. Sementara mobil kita semua impor. Mm-mm. Mobil presiden Impor. RI1 Mm. impor. Mm. Kapal Garuda Mm. impor. Mm. Mm. Handphone kita impor. Mm. Kenapa yang ini boleh nelayan dilarang? Ya memang sengaja melemahkan supaya industri Indonesia ini maritim Iya. nggak ada pertumbuhan dan pemasukan dari itu, sehingga secara tata global itu ikan kita kan kualitas terbaik itu secara global. Dalam konteks misalkan ingin mendorong industri perkapalan nasional, oke. Ya Tetapi kan butuh waktu. Bertahap. Wong pal aja nggak bisa itu. iya bertahap dong. Bukannya terus dengan cara menghancurkan yang udah ada. Ya. Di luar urusan ya, kita ngebangun kapal mungkin harganya jauh lebih mahal 3 kali lipat kalau daripada kita beli Iya, dari Jepang. nggak ekonomis ya, nggak ekonomis secara apa namanya, secara bisnis nggak masuk itu ya. Cuma yang ingin saya tekankan sini loh, di dalam perikanan pertanian, satu tadi kesejahteraan nelayan, kemudian yang kedua tadi apa Pak? Ya punya kontribusi terhadap pertumbuhan ya. Ya, oke, kesejahteraan nelayan itu pertama, kemudian negara mendapatkan income dari situ. Yang ketiga soal lingkungan. Kelestarian. Nah, satu sisi lain saya perlu tambahkan di sini bahwa di wilayah-wilayah perbatasan kita, saya lihat WP 711 sampai 718 itu kan wilayah-wilayah luar. Yang saya lihat juga itu belum masuk pada konteks ketahanan keamanan. Itu perlu juga dimasukkan loh Bung Daniel. Nah, karena illegal fishing kan dari situ Bung Daniel. Saya bilang saat ini kondisi keuangan, kondisi negara, kondisi peralatan perang kita itu kan masih terbatas. Ya, betul. Sementara laut kita segitu luasnya. Ya. Negara tuh nggak sanggup untuk mengontrol, mengawasi sendiri wilayah lautnya. Betul. Ya. Sehingga kita harus bekerja sama dengan kekuatan rakyat. Betul. Kekuatan rakyat apa? Penuhi laut dengan nelayan. Nelayan itu. Karena mereka itu yang akan melihat kok ada nelayan ilegal, kapal asing. Mereka dari situ baru tinggal lapor. Iya. Kalau nggak gimana kita punya kekuatan untuk mengontrol. Sistem harga merata, pertahanan keamanan rakyat semesta itu sudah nggak ada. Rakyat nelayan yang memenuhi lautan Indonesia kan juga sejahtera. Ya. Tinggal memang buat peraturan pengaturan bukan pelarangan. Tapi Pak Trenggono kan sudah bikin pengaturan ini sekarang, Menteri Trenggono ini. Ya, kita lihat pengaturannya gimana. Kalau pengaturan yang bisa menjalankan aturan itu hanya konglomerat dunia, kan sama saja. Maksudnya siapa Mas? Konglomerat ya nggak tahu, karena persyaratannya berat, harus sekian ribu ton, harus sekian ratus miliar. Nah, nelayan kita sanggup loh, tapi kan zonasi yang nelayan kecil yang 5 JT juga bisa bergerak, nggak seberat itu loh Bung Daniel. Ya, makanya kita lihat nanti intinya selama itu bisa menjamin meningkatkan kesejahteraan nelayan kita, kita support. Tapi jangan kesejahteraan nelayan itu terlalu global, semua orang kesejahteraan. Tataran teknikalnya itu, saya lihat KKP itu bikin 3 zonasi tuh Pak. Nggak tahu bukan zonasi apa 3 kebijakan yang kecil, menengah sampai yang gede gitu loh ya. Tapi kan semuanya arahnya kepingin kesejahteraan. Saya lihat KKP juga ada anggaran pengadaan kapal itu kan. Kapal-kapal kecil nelayan apa itu? Oh, itu gagal mulu tuh. Loh, kok gagal piye tuh Mas? Iya. Gagal gimana? Nggak sesuai dengan kebutuhan nelayan. Itu udah dari kapan? Itu gagal terus. Ya sebenarnya itu temuan yang besar. Artinya lebih dari 50% ada. Tapi saya lihat kadang-kadang nelayan kita ini karakternya juga nggak entrepreneur loh Pak. Kadang-kadang bantuan, memang kewajiban pemerintah bantuan, tapi nggak ngerawat kapalnya jadi nggak pernah didok. Itu bermasalah. Sama kayak pertanian, dikasih traktor, setelah dikasih traktor nggak dijalankan, nggak dirawat, jadi rusak. Ya itu tantangan detail. Nah, Indonesia sangat lemah di detail, Bung. Sementara negara lain kuat di detail. Kita ada kebijakan besar, tapi detailnya dikawal ya 90% gagal. Tapi saya tertarik tadi. Maksudnya apa itu? Bikin kebijakan untuk konglomerat atau kekuatan global gitu ya, Pak? Ya kalau misalkan jadi gini. Kalau dari peta zonasi ya, itu biasanya terlihat.
ada yang mana yang kalau yang sudah overfishing biasanya merah legam. Nah sekarang lagi ramai mau dilelang lah apa ini. Justru ini adalah peta yang sudah overfishing. Maksudnya overfishing itu apa Pak? Kelebihan tangkapnya, kapalnya terlalu banyak. Oh. Nah, gimana mau dilelang kalau udah overfishing? Itu satu. Sementara dia ngomong kelestarian ya. Lalu targetnya dinaikin nih. Dari sekian triliun PNB, dari sekian rupiah PNBP mau menjadi sekian. Nah, artinya juga produksinya meningkat jauh kan? Nah, eksploitasi yang diharapin ini udah overfishing, apalagi mau dinaikin. Tapi saya ngelihat di beberapa titik sejak kebijakannya Bu Susi nggak ngadain kapal asing itu sekarang nggak ada industri loh, industri perikanan kita mati loh Pak. Ya. Nah maksudnya overfishing gimana? Ya, kan tapi nggak ada penangkapan. Waktu itu iya, tapi sekarang udah banyak yang di tempat overfishing emang overfishing. Dan memang itu mayoritas pencurian. Jadi ada isu penangkapan terukur. Judulnya baik, yang penting detailnya juga baik. Ya. Kemudian apalagi isu perikanan maritim yang di Komisi 4 hari ini menjadi konsentrasi. Garis besarnya kan 3. Pertama adalah tangkap, budidaya, dan kelestariannya lah. Kalau isu pasir laut itu? Ya, itu juga menjadi isu, tapi saat ini belum. Karena tapi kalau ke depan dieksploitasi secara tidak tepat itu akan jadi isu besar. Isu lingkungan ya? Isu lingkungan, isu besar. Ya, persoalan kedaulatan juga nanti. Soal kedaulatan? Iya. Apa kaitannya kedaulatan sama pasir? Ya karena Pak? Sama aja kita misalkan menjual sekian pulau, bakal musnah untuk munculnya pulau baru di negara lain. Oke, iya. Jadi yang ingin kita berdayakan tentang isu pertanian, isu maritim, kok PR-nya banyak Pak. Lah berarti sampean mesti harus melanjutkan lagi jadi Komisi 4 loh. Nah kalau nanti nggak ada kawan kita kan repot ini Bung Daniel. Iya, kita siap menjalankan perintah Nggak, kalau melihat PR-nya tadi loh, nggak akan selesai dan akan ada persoalan baru lagi. Gimana Bung Daniel menjaga ini energinya itu supaya tetap terus berkobar untuk melakukan advokasi kepada rakyat itu? Gimana itu? Ya karena ini menyangkut masa depan kita nih. Ya saya meyakini sekali lagi, ya masa depan Indonesia sangat amat tergantung dari pertanian dan perikanan. Yes, oke. Kalau kita nggak benahi dari sekarang, Indonesia nggak punya masa depan. Pertanyaan saya, energinya itu harus 10 kali lipat. Apa tips untuk menjaga energi nih agar jiwa ini tetap terus tergerak untuk kaum marhen, pikiran ini tetap segar. Bung Daniel kan mesti banyak lagi. Wah ini saya dengar cerita aja pusing kok. Apa energi yang mesti harus siapkan ini? Baik secara energi spiritual maupun energi ini. Kalau Bung Daniel apa yang dilakukan ini? Ya tentu kalau beratnya kan persoalan ideologi ya, kalau beratnya. Tetapi itu secara ideologik, oke. Tapi kalau yang keseharian adalah tentu baca ya. Baca apa Pak? Ya baca ya seperti zaman kita lah. Ada momentum baca bagian dari hidup kita itu menjadi penting ya. Karena zaman milenial sekarang kan orang baca cuma judulnya, nggak mendalam. Bung Daniel masih sering baca? Ya itu harus kita luar biasa. Kita jaga. Jadi kedua ya kalau bahasanya Bung Nafis zikir. Ya kalau dalam bahasa saya meditasi. Itu harus selalu meditasi berapa sehari, berapa menit? Saya mau tanya ini. Minimal 15 menit. 15 menit ya. Nah itu para sahabat aktual. Jadi energi itu memang harus perlu. Kalau enggak, waduh dengan PR yang sedemikian rupa larut kita ya. Ya larut dan mungkin juga capek ya, lelah.
Capek ya. Frustasi. Baru iya benar itu. Frustasi. Jadi meditasi, selalu membaca agar wawasan cakrawala terus. Meditasi untuk mengheningkan agar Tuhan selalu memberikan inspirasi gerak kita ya, menjaga api semangat perjuangan itu ya. Bung Daniel, saya mau tanya ini, kita akan akhiri sesi kita ini. Dari ngobrol tadi pribadi, udah lama nggak ketemu, sekarang sudah perjuangan, banyak PR, tantangan, apalagi di sektor yang paling mendasar, pertanian dan perikanan. Pernah nggak Bung Daniel itu ada suatu saat selama menjadi anggota DAN mendapatkan intimidasi, ancaman terhadap suatu kebijakan? Pernah, tetapi nggak langsung. Gak berani ya? Gak berani berarti orangnya. Iya. Mungkin. Jadi cuma ada sampaian pesan. Jadi mau nyerang Bung Daniel tuh ngelihat waduh energinya besar. Oh nggak tahu. Nanti kalau saya serang bisa terambar apinya ini. Jadi gak ada yang berani langsung ya? Nggak ada yang berani langsung. Cuma pesan hati-hati gitu kan ini. Ya kita ya serahkan aja lah. Tetapi umumnya intervensi yang dilakukan itu biasanya langsung ke pucuk pimpinan fraksi atau ke para dewa gitu. Presiden tapi partai, ketua umum partai tapi gitu ya? Alhamdulillah ya saya bilang saya selama ini real bener kepentingan mayoritas banyak orang, apalagi yang kecil ya, petani lain, kami diberi ruang. Itu salah satu energi itu kenapa kok api perjuangan kita itu tetap terjaga. Sangat besar itu. Karena doa dari petani dan nelayan itu. Lah bener ya Pak, doa kaum Ustadz Evin loh ya. Orang tertindas itu, Masya Allah. Itu yang selalu akan menjaga kita itu. Ya, itu satu. Dan keyakinan itu sejauh ini, dan saya yakini selamanya masih kuat dipegang oleh pimpinan partai saya dan para pengurusnya. Alhamdulillah. Jadi kalau dia mau mengingkari itu mungkin dia takut kualat. Maklum BKP ya, takut kualat deh. Bung Daniel, sekarang usia berapa Bung Daniel? Wah saya udah tua Bung Daniel. Enggak berapa, saya mau tanya. Sudah kepala berapa? 5? Tahun ini 5 masuk. Oke. Capaian apa dalam kehidupan yang hari ini sudah Anda syukuri dan merasa mesti harus ada capaian lagi yang harus diperoleh, diambil? Nah, saya tuh aneh Bung Nafis. Saya selalu tanya apa cita-citanya, punya cita-cita. Sejujurnya ya, saya nggak pernah punya cita-cita. Waduh, terlalu pasrah sampean ini. Jalan aja. Yang paling penting buat saya jalanin secara, ya Bung Nafis saya kenal ya, secara sungguh-sungguh aja. Terbaik yang bisa kita Kalau lakukan. Capaian dari sisi materi sudah selesai? Buat saya nggak masalah. Sudah selesai? Saya sudah. Artinya saya cukup puas. Cukup, oke ya. Dari sisi posisi, dari sisi jabatan, dari sisi posisi politik hari ini gimana? Saya nggak ada masalah. Udah cukup, oke? Udah. Dalam pengertian, memang saya nggak punya tujuan. Wah, saya harus ini nggak. Saya jalanin aja. Oke. Tetapi alhamdulillah, yang saya bilang selama kita bisa jaga kepercayaan, kita jaga komitmen pada saat kita diberikan jabatan, performance-nya bagus. Oke. Itu akan menjadi. Perjuangan ini sampai kapan? Untuk? Ya perjuangan untuk rakyat ini loh. Ya seumur hidup lah. Masya Allah, until the end ya. Ya karena buat saya, ya apalagi kalau keluarga kan nggak terlalu banyak seharusnya. Ya. Keluarga itu yang penting kita sudah memberikan pendidikan, ya makan, rumah itu yang cukup, pendidikan yang baik. Pada akhirnya kan semua bertanggung jawab terhadap nasibnya masing-masing. Yang penting kita berikan dia bekal agar dia bertanggung jawab terhadap hidupnya. Udah. Oke Bung Daniel, ini kita akan tutup sesi kita. Tapi akan saya akhiri pertanyaan-pertanyaan yang cukup ya maksimal 2 kalimat lah. Apa itu? Ya, saya mau minta ini pertanyaan, ada beberapa ini. Menurut Bung Daniel bagaimana Menteri Pertanian sekarang? Syahri, siapa namanya? Limpo. Sampai lu Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo. 2 kalimat deh. Jangan banyak-banyak.
Ya masih ada yang perlu diperbaiki. Berarti oke, saya kasih nilai aja lah. Dari angka 0 sampai 100 berapa? Ya 7 lah. Wah lumayan itu lulus berarti. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Karena masih baru Ya ya. baru setahun. Heeh. Ya tapi kan harus dapat raport. Oke lah. Ya kurang lebih 6,8 lah. 6,8 nih. 6,8. Nah itu sahabat saya itu soalnya. Untuk presiden ketua umum Anda, Cak Muhaimin Iskandar. Wah, kalau jangan ditanya Loh, ke enggak, saya. saya ingin nilai. Ini sebagai kader PKP nih. Karena tadi kan berkali-kali loh. Lobby-lobby itu dari kalau enggak langsung dari presiden, dari fraksi atau ketua umum atau ke fraksi. Ya buat saya, ya kalau nanya Caimin 100 lah. 100. Wah ini pendukungnya Cak Muhaimin betul ini, tapi luar biasa lah. Terima kasih Bung Daniel Johan, luar biasa diskusi kita. Insya Allah nanti kita akan lebih dalam lagi isu-isu yang cukup strategik, bukan hanya dari sisi ini politisi PKB ya Buddhis, tapi sangat familiar diterima oleh semua pihak, terutama di Partai Kebangkitan Bangsa yang majoriti adalah Nahdlatul Ulama. Oh ini sudah prestasi yang mungkin dari 1 juta orang itu nggak mungkin itu suatu prestasi sendiri loh. Anda bisa diterima oleh semua pihak khususnya di NU. Karena saya cek itu Anda itu diterima semua pihak. Baik yang baik yang itu Cak Imin atau yang mau titik-titik. Jadi ini perlu didengar, ini penting nih. Jadi beliau ini komitmennya kepada nilai kebangsaan, dan kalau ke Nahdlatul Ulama itu meskipun bukan orang NU tapi orang NU-nya kalah. Karena kalau NU sejahtera, Indonesia sejahtera. Mayoritas mereka. Saya sepakat itu. Saya sepakat itu. Karena yang paling miskin juga orang NU, kesian. Harus dipikirkan. Jadi udah komunikasi sama Gus Yahya ini ya. Loh, kalau Gus Yahya dari awal PKB bisa punya jaringan internasional kuat kan karena Gus Yahya. Iya. Dan pendiri PKB salah satunya adalah ayahnya ya. Dan Gus Yahya juga kan. Ya, deklarator termasuk deklarator. Jadi baik-baik saja sama Gus Yahya ya. Ya, dia kiai kita. Oh ya, itu harus didengarkan ini. Jadi ini keadilan dari saudara kita Bung Daniel ke presidennya, ketua umumnya 100 nilainya, bahkan menteri aja, bahkan Pak Jokowi kalah. Tapi kalau sudah disampaikan gimana Gus Yahya, ya itu kiai kita. Ini sudah jadi orang NU. Terima kasih Bung Daniel. Terima kasih Bung Daniel atas ngobrolan kita ini. Semoga ini ada faedah manfaat. PR yang luar biasa banyaknya ini akan perlahan diselesaikan, dan pemegang kebijakan harus tahan terhadap kritik-kritik Bung Daniel. Karena kritik itu obat penyeimbang ya. Jadi tetap kritis, tetap independen meskipun dalam satu payung Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih Sobat Aktual. Semoga podcast ini banyak membawa hikmah, banyak hal-hal yang menjadi PR kebangsaan kita. Dan insya Allah kita doakan Bung Daniel Johan tetap semangat, dijaga api kesemangatan perjuangannya, dan tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan energi spiritual, diberikan energi kesemangatan. Terima kasih Bung Daniel. Makasih. Hidup aktual. Semakin aktual, semakin maju. Amin. Ini media perjuangan ini. Iya, betul. Media tanpa subsidi. Terima kasih Sobat Aktual. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.